Okay, boys, here we go. Halo guys, welcome back to Mimin Channel. Gimana nih kabar kalian? Kuat-kuat kan ya? Mantap. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul The Shape of South Polar. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita merenung. Berlatar belakang di pegunungan pedalaman bersuhu terdingin di dunia, film akan memperlihatkan tentang suka-duka tim observasi Antartika dalam bertahan hidup dan menyesuaikan diri pada kondisi jauh dari kata normal, di mana tim tersebut terdiri dari 8 orang dan dikisahkan akan berfokus kepada seorang koki Jepang bernama Jun Nishimura, tentang kehidupannya menghadapi suhu ekstrim dan beradaptasi dengan teman-teman yang baru dikenalnya. Dengan suhu rata-rata minus 54 derajat Celcius bisa terbayang dinginnya, lebih dingin dari sikap kamu kepadaku. Dan dapat disimpulkan bahwa di sana tidak ada kehidupan seperti binatang pada umumnya, bahkan bakteri sekalipun, apalagi bocil-bocil pascol kaum Hawa. Dan sebelumnya, mari saya perkenalkan terlebih dahulu pada tim observasi tersebut, di mana ada Nian gak pakai sapian dari Universitas Pascasarjana sebagai pendukung es dan salju, Hirasan dari Institut Penelitian Kutub, Bon dari Departemen Komunikasi, Masashi sebagai dokter medis, Kaneda atau sering dipanggil Taicho sebagai meteorologi, Sunin bertugas sebagai pemeliharaan kendaraan, Motosan sebagai ilmuwan es dan salju, dan terakhir yang bukan dan tidak lain adalah Jun Nishimura sebagai kokinya. Selain memasak, Nishimura juga bertugas untuk membangunkan temannya setiap hari. Kehidupan monoton seperti itu mereka jalani bersama, makan bersama, toilet bersama, dan pun juga bersama. Dan demi menjaga stamina mereka agar tetap fit di suhu ekstrim, Masashi sebagai medis meminta mereka untuk melakukan senam setiap pagi. Karena jika mereka sakit parah, akan sulit bagi mereka untuk menemukan rumah sakit. Nishimura selalu menghidangkan makanan yang spesial untuk teman-temannya, di mana ia terlihat sangat expert dalam memasak, sehingga hal tersebut dapat mengurangi rasa kebosanan mereka dalam menjalani tugas selama 1,5 tahun lamanya. Saat makan siang, Nishimura tak melihat Sunin, di mana Sunin tampaknya sudah bosan menjalani kehidupan di tempat itu dan memilih membaca manga di traktornya. Dan dengan rasa tanggung jawab untuk menjaga kesehatan bersama, Nishimura pun menghampiri Sunin untuk memberikan makan siangnya. Akan tetapi, makan siang tersebut malah membeku saat perjalanan. Di sini Sunin pun mengungkapkan rasa kebosanannya, lalu mengatakan bahwa dirinya ingin pulang. Air merupakan faktor terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi, tempat itu tidak menyediakan sumber mata air atau isi ulang air seperti di daerah pada umumnya, membuat mereka harus bekerja sama untuk mencangkul bongkahan es kemudian diolah menjadi air. Teman-teman Nishimura meminta dirinya untuk menggoreng lobster. Terlihat hal tersebut menyulitkan dirinya. Ia pun mengatakan kepada mereka bahwa akan sulit menggoreng lobster tersebut, bahwasanya lobster-lobster itu berukuran besar dan mustahil untuk menggorengnya. Lalu ia teringat masa lalunya. Dan di sini kita akan melihat bahwa Nishimura dulunya bekerja di kapal laut sebagai koki. Di samping itu ia mempunyai 2 istri 1 anak. Maksudnya 1 istri 2 anak. Meskipun berprofesi sebagai chef, di rumah ia tetap dimasakkan oleh sang istri. Dan saat ia bekerja dulu, diketahui temannya lah yang diutus untuk observasi di Antartika. Hal tersebut juga cita-cita temannya sejak dulu. Namun naas, karena kecelakaan di jalan membuat dirinya gagal berangkat, kemudian digantikan oleh Nishimura seperti yang kita lihat saat ini. Setelah malam tiba, Nishimura pun menyajikan makan malam sesuai dengan permintaan. Tak disangka, hal itu membuat mereka terdiam saat melihat lobster berukuran besar tepat di depan mejanya. Dan saat di kamar, Nishimura melihat-lihat fak dari putri sulungnya.
Kemudian di waktu yang sama, temannya memberikan fak baru dari putrinya. Di situ si sulung menanyakan kabarnya dan memberitahukan bahwa mereka sedang merayakan Setsubun. Sebagai FYI buat kalian aja ya, Setsubun atau juga biasa disebut Risun dirayakan setiap awal bulan Februari. Festival ini merupakan sebagai festival musim semi atau Haru Matsumi, yang mana festival tersebut dianggap sebagai perayaan malam tahun baru yang disertai dengan ritual khusus untuk membersihkan, mengusir roh jahat dan penyakit dari tahun lalu. Ritual khusus ini disebut mamemaki, artinya melempar kacang. Di malam tahun baru itu, Nian menghubungi kekasihnya lewat telepon, yang tentunya harga roaming di Antartika sangatlah mahal. Kalau dirupiahkan kurang lebih 83.000 per menit. Penikmat wifi tetangga auto kejang-kejang hidup di sana. Sementara Masashi mengambil es batu untuk menghabiskan waktu minum bersama Nishimura. Dan bermain apa itu Mimin juga nggak tahu, yang tahu bisa komen ya. Pada saat itu, Masashi mengatakan kepada Nishimura bahwa setelah kepulangannya nanti, ia ingin mengikuti sebuah kompetisi yang terdiri dari serangkaian cabang olahraga. 日本に帰ったらトライアスロン出てみようかと思って。トライアスロン? Ya sa. Berbeda dengan yang lain, Masashi malah justru menikmati tinggal di tempat bersuhu dingin tersebut. Setelah itu, saat Nishimura akan pergi ke kamarnya, ia melihat pintu dapurnya terbuka, di mana ternyata ia melihat Taicho dan juga Bon sedang memakan ramen. Hari demi hari yang mereka lewati itu bukan hanya membosankan, tetapi membuat mereka juga kekurangan asupan-asupan dan nutrisi Mr. Egg. Hal itu dibuktikan ketika mereka memperhatikan video instruksi senam setiap pagi. Kemudian di toilet, Taicho memberitahu Nishimura bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Moto-san. Lalu mereka akan merencanakan pesta untuk perayaannya. Di tempat lain, Moto-san menemani Nian untuk mengobati tangannya yang terkena radang dingin dan harus rehat selama seminggu. Sehingga hal tersebut membuat Nian sementara waktu tidak bisa membantu Moto-san bekerja. Nian lalu mengatakan bahwa dirinya akan mencari penggantinya, dan diketahui Nishimura lah sebagai penggantinya. Ini adalah core, yaitu es yang digali dari ketinggian 2.500 meter pada permukaan laut. Sekitar 300.000 tahun yang lalu, salju menumpuk lalu menjadi beku seperti itu. Dan dari core tersebut mengandung banyak informasi, diantaranya iklim di masa itu. Sehingga bisa dikatakan bongkahan itu adalah time kapsul. Oleh sebab itu, tidak heran jika Nishimura menjatuhkan benda tersebut, ia harus membayarnya sebesar 1 miliar lebih untuk per 20 cm-nya. Setelah mendapatkan informasi makanan kesukaan Moto-san adalah daging, Nishimura dibantu Masashi untuk membuat makanan hari ulang tahunnya. Akan tetapi, mereka mendapat kendala karena suhu dingin di tempat itu membuat daging tidak mendapatkan panas yang semestinya. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk membakar daging tersebut di luar. Saat malam tiba, Moto-san pun mendapatkan ucapan selamat dari putrinya. Namun sayangnya, entah mengapa di hari ulang tahunnya itu, sang istri enggan berbicara padanya. Saat makan malam, hidangan yang disajikan Nishimura tidak pernah mengecewakan. Mereka pun menikmati malam itu dan senantiasa menghibur Moto-san dengan nyanyian. Tak lama kemudian, Moto-san mendekati Nishimura lalu menanyakan apakah dirinya mempunyai seorang anak. Lalu Nishimura mengeluarkan gigi sang putri yang dibawanya sebelum ia pergi ke Antartika. Namun awalnya Moto-san malah mengira bahwa itu adalah sebutir beras. Rupanya, Moto-san ingin bercerita kepada Nishimura bahwa ia sedang berselisih dengan istrinya. Dengan keadaannya yang jauh membuat dirinya sulit memperbaiki keadaan. Hari demi hari mereka lalui. Untuk menghibur diri mereka dari kesepian, kekonyolan pun mereka tunjukkan. Dari Bon yang menyadari salju dicampur sirup ternyata enak, dan juga berfoto di tempat super dingin itu dengan keadaan telanjang. Waktu berlalu, bulan Juni pun tiba, di mana di bulan tersebut cuaca berubah, mereka tidak bisa menjalani hari-hari seperti biasa. Bahkan tak akan bisa melihat matahari, gelap mengerikan. Di malam itu, mereka merayakan festival pertengahan musim dingin.
Bak makan di restoran mewah, Nishimura dibantu Nian sebagai waiternya menservis para seniornya atau orang yang lebih tua dari mereka. Waktu demi waktu mereka lalui. Terlihat si dokter makin memperlihatkan kekonyolannya di mana ia bersepeda di luar dengan suhu minus 70 derajat Celcius. Keadaan pun semakin memburuk ketika bahan makanan sudah hampir habis. Ramen sebagai makanan darurat pun telah habis. Sunin berpura-pura sakit dan tidak mau bekerja. Dan Taicho yang tidak bisa tidur sebelum makan ramen. Bahkan ia mengatakan bahwa seluruh tubuhnya terbuat dari ramen. 僕の体はね、ラーメンでできてるんだよ。 Karena beratnya bekerja sendiri, Hirasan pun kesal lalu mengamuk mencari Sunin. Dan ia pun menemukan Sunin sedang keramas dan tidak dalam keadaan sakit. Sementara Nishimura yang akan menyusul Hirasan, ia malah melihat Bon sedang memakan mentega. Di sisi lain, Nian baru saja ditinggalkan kekasihnya. Saat itu kekacauan pun terjadi. Hingga tanpa disengaja, gigi anak Nishimura terjatuh masuk ke lubang bor. Setelah kejadian itu, Nishimura pun berdiam diri di kamarnya. Nishimura mengingat kenangannya bersama istri dan anaknya. Kejadian itu membuat mereka kelaparan dan harus memasak sendiri tanpa Nishimura. Namun tak lama kemudian Nishimura pergi ke dapur. Hingga saat makan, Nishimura kembali merasakan kerinduannya setelah memakan masakan temannya karena rasanya sama seperti buatan istrinya. Keesokannya, mereka menggunakan kamera berjumpa dengan anak-anak yang ingin bertanya-tanya tentang Antartika. Nishimura tidak sadar bahwa dirinya sedang berbicara dengan putrinya sendiri. Namun, ia mengatakan bahwa anak itu mirip dengan putri kesayangannya. Setelah itu, Nian bercerita tentang dirinya yang baru saja diputus oleh pacarnya. Dia juga mengatakan ketertarikan dirinya pada operator telepon yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di sisi lain, Nishimura tiba-tiba langsung pergi setelah Mutusan memberitahu bahwa bahan makanan yang ia cari bisa diciptakannya sendiri. Rupanya Nishimura ingin membuat ramen untuk teman-temannya. Pada malam itu, Taicho pun sangat senang, bahkan ia tidak peduli dengan observasinya lagi. Dan terlihat Nian kembali menelpon seseorang dan kali ini ia tidak menelpon pacarnya dulu, melainkan operator telepon tersebut. Tanpa basa-basi, ia langsung melamarnya. Tidak peduli mukanya seperti apa, yang penting kawin. いつも聞いててあなたの声。あ、結婚してください。 Singkat cerita, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu hari kepulangan mereka. Nishimura memandang dapurnya untuk yang terakhir kalinya, di mana dapur tersebut adalah dapur dirinya yang paling terujung dunia, meninggalkan cita dan rasa yang tak akan pernah bisa dilupakannya. Di akhir film, keluarga pun terharu menyambut kedatangan mereka. Nian bertemu wanita yang rupanya mempunyai paras yang ikeh-ikeh kimochi. Dan beberapa hari kemudian, Nishimura melihat dari TV sang dokter Masashi memenangkan ajang triathlon atau yang disebut olahraga olimpiade atau apalah itu. Ia pun tak lupa mengajak liburan keluarganya. Dan di saat itulah Nishimura baru menyadari bahwa lebih enak jajan daripada masak sendiri. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini, pakailah jaket saat dingin, biar nggak sakit. Oke, sekian dan terima kasih. Sehat-sehat selalu buat kalian.